Banyak orang datang ke klinik dengan keluhan, "Dok, pipi saya kayaknya agak turun ya." Padahal yang berubah bukan cuma pipi, tapi struktur wajah secara keseluruhan. Dan disitulah banyak orang salah memahami penyebab JOLS. Halo, saya Dr. Lisma Fiani Dan saya tuh David Luiz dari Livia Beauty yang bisa bantu glow kamu up dan percaya diri. Dalam praktek sehari-hari, keluhan pipi turun dan JOLS sering muncul bahkan sejak awal usia 30-an. Dan yang cukup menarik, lagi-lagi ini bukan soal usia, tapi juga anatomi dan kebiasaan hidup. Maka hari ini kita akan bahas dengan lengkap penyebab dan sampai pendekatan treatment medis yang paling tepat untuk kondisi tersebut. Banyak orang yang mengira JOLS itu karena lemak menumpuk, padahal belum tentu seperti itu. Karena JOLS itu bisa karena kombinasi beberapa, contohnya tulang kita yang semakin keropos dan mengecil, otot yang semakin lemah. Nah, ini membuat kita bilang penurunan volume dari bagian dalam kulit ya, sehingga distribusinya kita bilang menunjukkan bahwa terbentuknya JOLS seperti itu. Wajah itu tidak hanya satu lapisan, ada tulang, fat pads, ligamen, otot, dan kulit. Seiring waktu, tulang wajah mengalami resorpsi, menyusut secara perlahan. Akibatnya struktur penopang melemah dan jaringan lunak turun. Jadi sebenarnya menunjukkan bahwa pada beberapa orang itu malah yang beberapa faktor itu dapat mempercepat penurunan daripada struktur wajah. Apalagi kita bilang ada faktor genetik, bahkan sekarang yang lagi tren itu adalah faktor penurunan timbangan berat badan. Yang secara drastis itu membuat wajah malah semakin kempot dan turun. Kesalahan paling sering adalah hanya fokus ke kulit, padahal masalahnya sering ada di struktur bawah kulit. Tanpa memahami ini, hasil treatment tidak akan optimal dan cepat hilang. Di langkah pertama selalu kita analisis wajah secara keseluruhan. Kita lihat dari samping, depan, dan pergerakan wajah. Apakah ada masalah utamanya pada volume ataupun support atau pada kualitas jaringan. Tujuan utama terapi medis bukan sekedar mengencangkan, tapi mengembalikan support wajah ke porsi yang lebih proporsional. Nah, itulah kenapa pendekatan modern fokus pada lifting effect itu yang natural. Tidak semua pasien butuh treatment yang sama. Ada yang cukup dengan stimulasi kolagen, ada yang perlu dukungan struktur terlebih dahulu. Dan semua itu dilakukan bertahap, bukan one time solution. Jadi dalam kasus pipi yang turun, timing sangat penting. Jadi semakin dini kita melakukan intervensi perawatan, biasanya hasilnya akan semakin bagus dan lebih nampak natural. Jadi tidak selalu harus agresif dan harus bisa presisi ya. Pipi turun dan JOLS bukan tanda kegagalan merawat diri, tapi bagian alami dari perubahan struktur wajah. Yang penting tidak untuk melawan usia, tapi kita melainkan memahami wajah kita sendiri dengan benar. Ya. Kalau kamu mulai menyadari kontur wajah yang berubah, jangan panik dan asal treatment. Tulis di komentar perubahan apa yang paling kamu rasakan dan akan kita bahas dari sudut pandang medis di episode berikutnya. Next kita bahas apa lagi ya supaya kamu bisa glow with Livia.